Perkenalkan, nama saya Alsindo Renanda, NRT 2040231019 dari Lab Electric Drive angkatan 2023. Di sini saya akan menjelaskan tentang case based learning yang bertemakan tentang dasar otomasi industri. Di sini saya akan menjelaskan tentang 5 project case based learning. Yang pertama yaitu power supply, rangkaian digital, rangkaian RC dan RLC, virtual instrument, dan rangkaian motor DC. Untuk project yang pertama yaitu power supply. Power supply merupakan penyuplai tegangan listrik ke perangkat elektronik. Power supply dapat merubah arus AC menjadi DC. Power supply yang saya buat di sini merupakan power supply berjenis linear. Untuk komponen yang digunakan dalam proyek power supply yaitu satu transformator yang akan menurunkan tegangan AC sebesar 220 volt menjadi 14 volt AC. Lalu yang kedua adalah dioda 1N4007 sebanyak 4 buah yang disusun secara bridge yang akan mengubah tegangan 14 volt AC yang keluar dari transformator menjadi DC 12 volt. Selanjutnya yang ketiga adalah kapasitor yang akan memfilter tegangan yang keluar dari dioda bridge agar lebih stabil. Untuk IC yang digunakan yaitu IC 7812 yang berguna untuk mengeluarkan tegangan sebesar 12 volt DC, dan IC 7805 yang digunakan untuk mengeluarkan tegangan sebesar 5 volt DC. Untuk cara kerja power supply di sini yang saya buat adalah arus AC yang masuk ke dalam transformator akan dilewatkan menjadi 12 volt AC. Setelah keluar dari transformator, tegangan akan masuk ke rangkaian dioda bridge agar tegangan yang melewatinya dapat berubah menjadi satu arah atau DC. Setelah tegangan berubah menjadi DC, akan melewati kapasitor yang difilter agar tegangan yang keluar bisa lebih stabil. Setelah melewati kapasitor, tegangan akan masuk ke IC 7812, kemudian akan melewati kapasitor elko, dan setelah itu akan keluar ke terminal dan menghasilkan tegangan sebesar 12 volt DC. Sebagian tegangan tersebut akan masuk melalui IC 7805 dan akan melewati kapasitor elko, kemudian akan keluar melalui terminal dan akan menghasilkan tegangan sebesar 5 volt DC. Untuk penggunaannya yaitu pertama, hubungkan steker ke stop kontak bertegangan 220 volt AC. Kemudian nyalakan switch. Bisa kita lihat harus tegangan yang keluar yaitu 5 volt dan 11,8 volt DC. Mari kita cek dan buktikan keluaran tegangan tersebut. Bisa kita lihat, yang pertama keluaran tegangan tersebut sebesar 5 volt DC. Untuk yang kedua yaitu power supply ini mengeluarkan tegangan sebesar 11,89 volt DC. Untuk project selanjutnya yaitu rangkaian RC dan RLC. Rangkaian RC dan RLC merupakan rangkaian yang digunakan untuk filtering sinyal. Komponen yang digunakan pada rangkaian RC dan RLC adalah resistor, kapasitor, dan induktor. Spesifikasi yang digunakan pada proyek ini adalah
resistor dengan resistensi 1000 ohm yang terbuat dari bahan filter karbon, kapasitor elko dengan kapasitansi 1000 UF yang bahan dielektriknya terbuat dari cairan elektrolit, dan induktor dengan ukuran 15 UH yang terbuat dari bahan tembaga. Pada proyek rangkaian disusun secara seri, dan untuk analisa dari rangkaian ini adalah untuk mengetahui proses charge dan discharge pada kapasitor. Dan untuk menganalisa rangkaian tersebut dilakukan permodelan dengan menggunakan hukum KVL, di mana pada hukum KVL ini berbunyi bahwa tegangan pada satu rangkaian loop tertutup sama dengan 0. Untuk langkah pengoperasian yaitu pertama, tancapkan resistor dan kapasitor secara seri pada project board. Kemudian berikan tegangan positif pada kaki resistor. Kemudian hubungkan tegangan negatif pada kaki kapasitor. Cara ini berlaku juga dengan rangkaian RLC. Nah, untuk rangkaian RLC yaitu pertama, tancapkan resistor, kemudian induktor, lalu kapasitor. Hubungkan sumber positif pada kaki resistor dan sumber negatif pada kaki kapasitor. Untuk selanjutnya yaitu perhitungan RC. Pada perhitungan ini menggunakan hukum Kirchhoff 2 KVL yaitu sigma V sama dengan 0. Jumlah tegangan pada loop tertutup sama dengan 0. Pertama kita tuliskan min V1 plus VR ditambah VC sama dengan 0. Kita pindah ruaskan VI sama dengan VR plus VC. VI sama dengan IT kali R plus super C integral IT dt. Berikut persamaan pertama. Kemudian kita mencari persamaan kedua. VO sama dengan VC, VOT sama dengan super C integral IT dt. Kemudian kita turunkan dVOT per
dt sama dengan seper C IT. Berikut persamaan kedua. Kemudian kita mencari persamaan ketiga. VI sama dengan IT kali R plus seper C integral IT dt sama dengan C dVOT per dt kali R plus seper C integral C dVOT per dt kali dt sama dengan C dVOT per dt ditambah seper C kali C integral dVOT per dt kali dt. Kita coret yang sama, yaitu C sama dengan RC dVOT per dt ditambah VOT. Berikut mencari persamaan ketiga. Kemudian kita akan menghitung perhitungan RLC. Pada perhitungan ini kita menggunakan hukum Kirchhoff 2 KVL, yaitu sigma V sama dengan 0. Yang pertama kita tuliskan min VI sama dengan VR ditambah VL tambah VC sama dengan 0. Kita bedah ruaskan, VI sama dengan IT kali R plus L DIT per dt ditambah seper C integral IT dt berikut untuk mencari persamaan 1. Untuk mencari persamaan kedua yaitu VOT sama dengan VC, VO sama dengan seper C
integral IT dt kita turunkan menjadi dVOT per dt sama dengan seperti IT. Kemudian kita pindah ruaskan IT sama dengan C dVOT per dt. Berikut untuk persamaan kedua. Setelah itu kita mencari persamaan ketiga. Kita tuliskan VI sama dengan IT kali R plus L DIT per dt plus seper C integral IT dt sama dengan C dVOT per dt kali R plus L dVOT per dt per dt tambah seper C kali C dVOT per dt kali dt. Kita hapus yang sama. Sama dengan RC dVOT per dt ditambah LC D kuadrat VOT per dt kuadrat ditambah VOT sama dengan LC D kuadrat VOT per dt kuadrat ditambah RC dVOT per dt ditambah VOT. Berikut untuk mencari persamaan ketiga. Berikut ini perhitungan dari rangkaian RC dan RLC. Berikut cara memplotting grafik pada rangkaian RC pada kondisi charge pada MATLAB. Kita tuliskan nilai R sama dengan 1000, titik koma, enter. C sama dengan 470
kali 10 pangkat 6 titik kurung num sama dengan 1 titik kurung denum sama dengan buka kurung Kurawa R kali C spasi 1 tutup kurung, kemudian titik koma sis atau SIS sama dengan TF atau transfer dalam kurung num koma denum titik koma step buka kurung SIS tutup kurung titik koma. Untuk menjalankannya kita tekan enter. Berikut hasil grafik pada rangkaian RC dalam kondisi charge. Berikut plottingan pada rangkaian RC pada kondisi discharge pada MATLAB. Pertama kita masukkan nilai R sama dengan 1000 titik koma, C sama dengan 470 kali 10 pangkat min 10 pangkat min 6 titik koma num sama dengan min 1 titik koma denum sama dengan kurung Kurawa R kali C 1 tutup kurung titik koma SJS atau SIS sama dengan TF atau transfer buka kurung num koma denum tutup kurung titik koma start buka kurung SIS atau SIS tutup kurung titik koma. Untuk menjalankannya kita tekan enter. Berikut hasil grafik pada rangkaian RC pada kondisi discharge. Setelah itu kita akan
mencoba memplotting rangkaian RLC pada kondisi charge pada aplikasi MATLAB. Pertama kita masukkan nilai R sama dengan 1000, titik koma, L sama dengan 330 kali 10 pangkat min 6, titik koma, C sama dengan 470 kali 10 pangkat min 6, titik koma, num sama dengan 1, titik koma, denum sama dengan buka kurung Kurawa L kali C R kali C 1 tutup kurung titik koma SIS atau SIS sama dengan TF atau transfer buka kurung num koma denum tutup kurung titik koma step sama dengan atau titik buka kurung SIS tutup kurung titik koma. Untuk menjalankannya kita tekan enter. Berikut hasil plottingan pada rangkaian RLC pada kondisi charge. Selanjutnya kita akan memplotting rangkaian RLC pada kondisi discharge pada MATLAB. Pertama kita masukkan nilai R sama dengan 1000, titik koma, L sama dengan 330 kali 10 pangkat min 6, titik koma, C sama dengan 470 kali 10 pangkat min 6, titik koma, num sama dengan min 1, titik koma, denum sama dengan buka kurung Kurawa L kali C R kali C 1 tutup kurung titik koma SIS atau SIS sama dengan TF atau transfer buka kurung num koma denum tutup kurung titik koma step buka kurung SIS tutup kurung titik koma. Untuk menjalankannya kita tekan enter. Berikut hasil grafik pada plottingan rangkaian RLC pada kondisi discharge pada MATLAB.
Untuk proyek selanjutnya yaitu rangkaian digital. Rangkaian digital merupakan serangkaian komponen elektronik yang terhubung secara digital untuk melakukan pemrosesan, penyimpanan, dan pengiriman informasi dalam bentuk sinyal digital, di mana informasi direpresentasikan sebagai rangkaian bit 0 dan 1. Rangkaian digital menggunakan logika digital untuk melakukan operasi matematika, logika, dan kontrol yang terdiri dari gerbang logika seperti gerbang AND, gerbang OR, gerbang NOT, gerbang NAND, gerbang NOR, gerbang XOR, dan gerbang XNOR. Rangkaian digital ini digunakan dalam berbagai aplikasi, mulai dari komputer dan perangkat elektronik konsumen hingga sistem kontrol industri dan peralatan medis. Dan untuk simulasi gerbang logika, saya menggunakan IC TTL. IC TTL sendiri merupakan IC transistor logic, seperti gerbang N atau SN74LS08N, gerbang OR atau SN74LS32N, gerbang NOT atau SN74LS04, gerbang NAND atau SN74LS00NN, gerbang NOR atau SN74LS02, gerbang XOR atau SN74LS86, dan untuk gerbang logika XNOR menggunakan IC CMOS atau CD4077BE, dan untuk indikatornya sendiri menggunakan lampu LED. Untuk proyek rangkaian digital ini, saya membuat sebuah modul trainer di mana untuk menggantikan logika 1 dan 0 menggunakan switch. Mari kita lakukan percobaan berikut menggunakan gerbang logika. Langkah pertama, mari kita gambar dahulu truth table-nya. Pertama, saya akan menggambarkan truth table untuk gerbang N. Untuk kaki A 0 0 1 1, untuk kaki B 0 1 0 1. Untuk gerbang N ini 00 sama dengan 0, 01 sama dengan 0, 10 sama dengan 0, dan 11 sama dengan 1. Untuk selanjutnya, mari kita menggambarkan truth table untuk gerbang OR.
Haris. Gaya senang bisa pada bisa kalau sih mau mati. Ya, apa kayak gitu. Untuk gerbang OR 00 sama dengan 0, 01 sama dengan 1, 10 sama dengan 1, dan 11 sama dengan 1. Untuk berikutnya, mari kita menggambarkan truth table untuk gerbang NAND. Sini pilih kok kabeh ta. Ya, Dok. Kemana sih? Lagi mana? Apa ya sih? Berang jam. Hah? Untuk gerbang NAND yaitu 00 sama dengan 1, 01 sama dengan 1, 10 sama dengan 1, dan 11 sama dengan 0. Selanjutnya mari kita menggambarkan truth table untuk gerbang NOR. Kan bahasa baik. Kita bahasa baik. Untuk gerbang NOR yaitu 00 sama dengan 1, 01 sama dengan 0, 10 sama dengan 0, 11 sama dengan 0. Untuk selanjutnya gerbang XOR. Kan bisa tahu kan kalau itu. Jadi kalau ini, kamu paling cewek lah. Gua alas yang kamu ngasih buat sama tuan itu. Wah lah, saya belum pakai guru itu. Oh iya. Kan soal apa? Yo, saya dulu digandeng di belakang tadi. Baik, Dok. Untuk gerbang XOR 00 sama dengan 0, 01 sama dengan 1, 10 sama dengan 1, dan 11 sama dengan 0. Selanjutnya mari kita menggambarkan gerbang XNOR. Romo Fernanda Abid Elman tetap di Jadi,
Untuk gerbang XNOR 00 sama dengan 1, 01 sama dengan 0, 10 sama dengan 0, dan 11 sama dengan 1. Maaf, saya lupa menggambarkan gambar gerbangnya. Untuk selanjutnya, mari kita menggambarkan gerbang NOT. Untuk gerbang NOT ini 0 sama dengan 1 dan 1 sama dengan 0. Seperti ini gambarnya. Selanjutnya mari kita coba pada rangkaian gerbang logika menggunakan gerbang AND. Pertama, hubungkan sumber positif dan sumber negatif pada kedua switch. Kemudian hubungkan kedua switch pada input gerbang AND. Kemudian hubungkan output gerbang N pada sebuah indikator lampu LED. Mari kita lihat pada truth table apakah benar. Pertama, saat switch up dan switch B pada kondisi 0 maka lampu tidak akan menyala. Kemudian saat switch A pada posisi 0 dan switch B pada posisi 1 maka lampu juga tidak akan menyala. Kemudian saat switch A pada posisi 1 dan switch B pada posisi 0 maka lampu juga tidak akan menyala. Kemudian saat switch A dan switch B pada posisi 1 maka lampu akan menyala. Selanjutnya mari kita coba pada rangkaian gerbang OR. Pertama, hubungkan kedua switch pada sumber positif dan negatif.
Kemudian hubungkan kedua switch pada input gerbang OR. Kemudian hubungkan output gerbang OR pada indikator lampu LED. Mari kita lihat pada turntable. Pada saat switch A pada posisi 0 dan switch B pada posisi 0, maka lampu tidak akan menyala. Kemudian saat switch A pada posisi 0 dan switch B pada posisi 1, maka lampu akan menyala. Kemudian saat switch A pada posisi 1 dan switch B pada posisi 0, maka lampu juga akan menyala. Kemudian saat switch A pada posisi 1 dan switch B pada posisi 1, maka lampu akan menyala. Untuk selanjutnya mari kita coba pada gerbang NAND. Pertama, hubungkan kedua switch pada sumber positif dan negatif. Kemudian hubungkan kedua switch pada input gerbang NAND. Kemudian hubungkan output gerbang NAND pada indikator lampu LED. Mari kita lihat pada turntable. Pada saat switch A pada posisi 0 dan switch B pada posisi 0, maka lampu akan menyala. Pada saat switch A pada posisi 0 dan switch B pada posisi 1, maka lampu akan menyala. Pada saat switch A pada posisi 1 dan switch B pada posisi 0, maka lampu juga akan menyala. Kemudian saat switch A pada posisi 1 dan switch B pada posisi 1, maka lampu akan mati. Untuk selanjutnya mari kita coba pada gerbang NOR. Pertama, hubungkan kedua switch pada sumber positif dan negatif.
Kemudian hubungkan kedua switch pada input gerbang NOR. Kemudian hubungkan output gerbang NOR pada indikator lampu LED. Mari kita lihat pada truth table berikut ini. Pada saat switch A dan switch B pada posisi 0, maka lampu akan menyala. Kemudian saat switch A pada posisi 0 dan switch B pada posisi 1, maka lampu akan mati. Kemudian saat switch A pada posisi 1 dan switch B pada posisi 0, maka lampu akan mati. Kemudian saat switch A dan switch B pada posisi 1, maka lampu akan mati. Untuk selanjutnya mari kita coba pada gerbang XOR. Pertama, hubungkan kedua switch pada sumber positif dan negatif. Kemudian hubungkan kedua switch pada input gerbang XOR. Kemudian hubungkan output gerbang XOR ke indikator lampu LED. Mari kita lihat pada truth table berikut. Pada saat switch A pada posisi 0 dan switch B pada posisi 0, maka lampu tidak akan menyala. Kemudian saat switch A pada posisi 0 dan switch B pada posisi 1, maka lampu akan menyala. Kemudian saat switch A pada posisi 1 dan switch B pada posisi 0, maka lampu akan menyala. Kemudian saat switch A pada posisi 1 dan switch B pada posisi 1, maka lampu tidak akan menyala. Selanjutnya mari kita coba pada gerbang XNOR.
Pertama, hubungkan kedua switch pada sumber positif dan negatif. Kemudian hubungkan kedua switch pada input gerbang XNOR. Kemudian hubungkan output gerbang XNOR kepada indikator lampu LED. Mari kita lihat pada tutorial berikut. Pada saat switch A pada posisi 0 dan switch B pada posisi 0, maka lampu akan menyala. Pada saat posisi switch A pada posisi 0 dan switch B pada posisi 1, maka lampu akan mati. Kemudian saat switch A pada posisi 1 dan switch B pada posisi 0, maka lampu akan mati. Kemudian saat switch A dan switch B pada posisi 1, maka lampu akan menyala. Untuk selanjutnya, kita coba pada gerbang NOT. Pertama, hubungkan switch pada sumber positif dan negatif. Kemudian hubungkan switch pada input gerbang NOT. Kemudian hubungkan output gerbang NOT pada lampu LED sebagai indikator. Mari kita lihat pada tabel kebenaran. Saat switch pada posisi 0, maka lampu akan menyala. Saat switch pada posisi 1, lampu akan mati. Untuk proyek selanjutnya yaitu motor DC. Motor arus searah adalah suatu mesin yang berfungsi mengubah energi listrik menjadi energi mekanik, di mana energi gerak tersebut berupa putaran dari motor. Rangkaian kontrol motor DC pada proyek ini menggunakan transistor TIP31 atau NPN dan TIP32 atau PNP, yang masing-masing 2 buah sebagai kontrol motor yang dirangkai pada breadboard dengan menggunakan 2 saklar geser 3 kaki untuk mengoperasikan motor DC yang berbeda arah secara bergantian.
Berikut mari kita coba merangkai motor DC pada breadboard. Langkah pertama yaitu susun transistor TIP31 secara vertikal dengan transistor TIP32 yang juga sebaris secara vertikal. Untuk langkah kedua yaitu hubungkan masing-masing emitor 31 dan TIP32 yang sejajar, lalu hubungkan salah satu emitor TIP31 dan TIP32 yang sejajar ke motor DC. Untuk langkah selanjutnya yaitu hubungkan kolektor TIP31 bagian atas ke bagian bawah. Begitu juga baliknya. Kemudian hubungkan salah satu kolektor TIP31 ke sumber positif dan salah satu kolektor TIP32 ke sumber negatif. Kemudian hubungkan sumber positif ke kaki COM pada switch 1 dan sumber negatif ke COM pada switch 2. Kemudian hubungkan kedua basis TIP31 ke masing-masing kaki switch 1. Kemudian hubungkan kedua basis TIP32 ke masing-masing kaki switch 2.
Kemudian hubungkan motor ke salah satu emitter. Mari kita nyalakan motor DC ini. Saat switch ditekan ke kanan, maka motor akan berputar ke arah kanan. Kemudian saat switch ditekan ke arah kiri, maka motor akan berputar ke arah kiri. Sekian, terima kasih. Berikut penjelasan dari Project Cash Routing yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.